Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Sebelumnya di absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk? Kayaknya masuk semua, Pak. Di absen dulu. Nopal, Hadir. Nela, Hadir ya. Zaki, Hadir. Nancy, Hadir ya. Salsa, Hadir. Ica, Hadir. Rauf, Hadir. Amalia, Hadir. Diana, Hadir. Mukti, Hadir. Sally, Hadir. Adin. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana arah gerak mobil, motor, dan pesawat saat berpindah tempat? Pernah. Nah, setiap perpindahan itu tidak hanya memiliki jarak, tetapi juga arah tertentu. Pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari cara menyatakan arah dan perpindahan tersebut dalam bentuk matematika. Yang disebut, ada yang tahu gak? Enggak. Apa, Pak? Apa, Pak? Yang disebut vektor. Oh. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak mau memberikan satu ayat yang berkaitan dengan vektor. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini berbicara tentang kiblat, yaitu arah yang dituju dalam sholat. Kiblat dapat dianalogikan sebagai vektor yang mengarahkan umat muslim ke suatu titik pusat, yaitu Ka'bah itu sendiri. Selain itu, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dapat diartikan sebagai vektor-vektor gaya yang bekerja dalam berbagai arah untuk mencapai tujuan
yang sama, yaitu kebaikan. Nah, itu tadi ayat yang berkaitan dengan vektor. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Saya Pak. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 148. ya benar. Benar. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Iya Pak. Dibagi 3 kelompok, satu kelompok 4 orang. Nama-namanya acak apa gimana Pak? Acak aja. Yang bagi Bapak apa milih sendiri Pak? Yang bagi bapak sendiri aja ya biar cepat. Iya. Nah, kelompok 1 dari sini, ini 1, ini 2, ini 3. Iya Pak. Iya Pak. Kita coba guys. Oke, Pak. Satu. Nah, sekarang bapak mau menampilkan video contoh vektor. Pada suatu hari, Andi sedang berjalan-jalan di sebuah kota dengan menggunakan mobil baru. Ia menempuh jarak 8 km ke arah desa. Kemudian, keesokan harinya, Andi ingin lagi untuk berjalan-jalan di kota itu. Akan tetapi, arahnya berlawanan dengan arah yang kemarin. Dengan menempuh jarak 6 km ke arah kanan. Nah, dari jarak tempuh ini, Andi memiliki jarak tempuh total. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jarak tempuh itu? Yaitu kita akan cukup menjumlahkan antara jarak tempuh Andi yang ke timur dengan jarak tempuh Andi ke barat. Karena dia berlawanan arah, maka jarak tempuh Andi sama dengan 8 km ditambah dengan minus 6 km. Jadi jarak tempuh Andi secara keseluruhan adalah 2 km. Baiklah teman-teman, ini adalah animasi dari vektor. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Nah, tadi kan ini dalam kilometer. Nah, nanti dalam vektor kita akan mengetahuinya dalam bentuk koordinat. Paham? Nah, sekarang kita belajar vektor. Ada yang tahu vektor itu apa? Panjang. Enggak tahu. Arah Pak. Ya. Nah, vektor itu adalah besaran yang memiliki arah, berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Vektor biasanya dinyatakan dalam bentuk A, di atasnya ada tanda panah. A, V, tanda panah. Nah, ini contoh vektor. Yang pertama ada kecepatan, seperti kecepatan mobil, kereta, pesawat. Terus perpindahan, gaya, arah angin, dan arah lemparan bola. 3. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau menjelaskan media pembelajaran yang akan digunakan pada pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, di sini Bapak punya media pembelajaran yang buat digunakan pada pelajaran hari ini. Di sini ada papan V-board, yaitu vektor board. Nah, nanti Bapak kasih soal buat habis ngerjain soal, kalian mempresentasikan di depan hasilnya. Mengerti? Nah, cara penggunaannya yaitu misalkan Bapak punya vektor A
2,1, B 3,3. Nah, A tambah B itu 2,1 ditambah 3,3, hasilnya 5,4. Nah, mengerjakan di sininya yaitu misalkan A 2,1 berarti di sini kalian menusuk jarumnya di koordinat 2,1. Yang B 3,3 di sini 3,3. Hasilnya yaitu 5,4 di sini. Nah, buat titik koordinatnya nanti warna kuning, dikaitkan ke sini, diputar-putar. Ini A, terus yang B ini. Nah, nanti hasilnya yang warna hijau di sini. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Ya, sekarang Bapak mau membagikan kertas, nanti Bapak kasih soal, nanti kalian diskusikan ya. Iya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menggambarkan perpindahan suatu benda dalam bidang koordinat yang ditentukan arah dan panjangnya? Sudah ditulis? Nah, anak-anak sambil mengerjakan soal yang tadi, Bapak bagikan kelas terlebih dahulu, sekalian dikerjakan ya. Iya, Pak. Masih Pak. Kasih. Makasih ya, Pak.
bagiin jarum pinnya dulu. Satu kelompok dapat 3 ya. Ya, Pak. Satu aja. Warna apa? Merah-merah. Mau biru, Pak, berwarna-warni. Ini Mau biru, hijau. Pink Pak, pink. Nah, Hijau. biru, pink. Ada bau merah itu Pink, merah. pink. Merah sama putih. Satu lagi, Pak. Tiga. Mau yang hitam, Pak. yang hitam nggak ada, yang putih aja. Loh, yang biru, Pak, kalau gitu. Itu bening kan putih. Yang biru tinggal 1. Mau lagi warna apa hijau? Warna Pink. Warna merah menyala kita. Kita berempat tuh. Ya kan 1,3, makanya dengerin bapaknya. Sorry. Yang ditanyakan, Pak, nanti dapat aja ya Pak. ya dapat hadiah buat kelompok yang jawabannya benar Hadiahnya. semua. Hadiahnya apa, Pak? Ada deh. Kecuali Loh, satu nanti ya. Satu. Nah, sekarang per kelompok maju perwakilan 2 orang ya. Ya, Pak. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Karena titik P itu di titik 2,0, jadi titik P berada di sini. Terus untuk titik Q 3,4, titik Q 3,4 berada di sini. Terus jika P tambah Q maka 2,0 tambah 3,4, jadi hasilnya 5,4. Terus kita tarik tali untuk di titik P, di titik P. Terus untuk titik Q 3,4. Terus terakhir hasil dari P tambah Q 5,4. Gimana Bapak? Apa? Ya, benar, tepuk tangan. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2. Enggak, kelompok 3 dulu, Pak. Alah, keri-keri. Sepeda. Siapa yang ada goet speed Bagus. Itu kosong ya? Di sini kita mempunyai titik U, yaitu 2,3. 2,3. Benar tidak Bapak? Benar, Oke. Selanjutnya titik V, min 1,4.
Satu koma empat. Yang ditanya U dikurang V. Hasilnya 3, min 1. 3, min 1. Jadi titik koordinatnya benar ya Bapak? Ya, silakan duduk terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya salah ya. Jadi hasilnya itu pakai yang warna hijau. Jadi ini harusnya di sini. Nah, yang ini di sini. Itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih bagus, tepuk tangan dulu. Jadi pada soal nomor 3 di sini terdapat titik P yang berada pada 2.0 dan titik Q yang berada pada 3,4. Titik P dikurangi titik Q sama dengan negatif 1,4. Oke, jadi ini hasilnya. Ya, tepuk tangan. Ya, soal yang tadi sama kelasnya dikumpulkan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Nah, karena tadi jawabannya kelompok 1 dan 3 yang benar, jadi pemenangnya ditentukan sweet dulu. Yang kalah ada hukumannya enggak? Ada. Soalnya lupa dia mau hukuman. Sweet dulu. Ada. 3 kali. Yuk. 1, 2, 3. Ini satu kali lagi ya? Iya. 1, 2.
Nah, sekarang materinya sudah selesai. Ada yang kesulitan nggak mengerjakan soal-soal yang tadi? Enggak, Pak. Mudah kan? Sejauh ini mudah sekali. Alhamdulillah mudah. sekali. Oke. Nah, kita kan sudah selesai materinya. Tadi kita belajar tentang apa? Nah, bagian mana aja yang yang menurut kalian paling menarik dan paling sulit? Aku, Pak, aku sukanya itu talinya bisa diputar-putar. Terus Saya Pak, kesulitannya apa? lupa warna tali tadi Pak. Nah, nanti bisa dipelajari lagi yang buat masih kesulitan ya. Siap Bapak. Sekarang berikan satu contoh penerapan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pak, Ya, untuk menentukan arah seperti GPS. ya benar. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.